Salam, selamat berjumpa dalam kasih dan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Pertama-tama, saya selaku Ketua GPI Daerah Maluku memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam momen hari ulang tahun GPI Daerah Maluku yang ke-32 tidak berkesempatan untuk menyelenggarakan acara kebersamaan bersama-sama dengan seluruh rohaniwan GPI yang ada di Maluku. Yang kedua, perkenankan pada kesempatan malam hari ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Hana Maliombo STH selaku Wakil Ketua Daerah Maluku dan juga Gembala Jemaat Tuhan di GPI Kana Karangpanjang Ambon yang pada kesempatan ini telah berinisiatif dengan segala kerelaan hatinya untuk menyelenggarakan acara HUT GPI yang ke-32 pada kesempatan ini. Tentunya ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan kepada Ibu Pendeta Hana Maliombo STH beserta dengan jemaat Tuhan di GPI Kana Karangpanjang Ambon. Perkenankan pula pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa himbauan untuk gereja penyebaran Injil, gereja-gereja lokal yang ada di Maluku. Adapun himbauan kami adalah sebagai berikut. Mari kita bersama-sama mewujudkan rencana Allah yang seutuhnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai pekerjaan, yang telah memberikan misi dan visi kepada gereja penyebaran Injil di Indonesia ini. Sepatutnya lah sudah waktunya untuk kita benar-benar dapat mewujudkan rencana Allah tersebut dengan kita mengacu kepada misi dan visi yang Allah percayakan kepada gereja penyebaran Injil di Indonesia ini. Adapun misi gereja penyebaran Injil, mengapa, untuk apa GPI ada? GPI ada untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 10. Visi gereja penyebaran Injil menjadi seperti apa GPI diharapkan? GPI diharapkan pertama menjadi satu sama seperti Tuhan adalah satu. Yohanes 17 ayat 11 sampai ayat 23. Kedua, menjadi garam dan terang dunia. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Tiga, menjangkau dunia. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Adapun nilai-nilai inti pribadi yang harus dihidupi menjadi gaya hidup untuk keseluruhan jemaat Tuhan yang ada di gereja penyebaran Injil. Yakni yang pertama, akrab dengan Tuhan melalui doa, menghayati firman, mengalami kasih dan kuasanya. Dua, bertumbuh dalam Tuhan melalui komunitas, membagi hidup, menyatakan karakter dan karismanya. Ketiga, cemerlang memuliakan Tuhan melalui hati hamba, antusias melayani, mewujudkan kehendak dan kesempurnaannya. Adapun strategi yang harus dicapai pada gereja penyebaran Injil, yaitu sebagai kunci sukses gereja mewujudkan visi, menjalani misinya. Pertama, berkualitas
kedua berdampak, dan ketiga bermitra. Selanjutnya, karakteristik yang harus dicapai pada gereja penyebaran Injil dalam tingkat level gereja yang berkualitas. 1. Kepemimpinan yang memberdayakan. 2. Pelayanan yang berdasarkan panggilan. 3. Kerohanian yang haus dan antusias. 4. Struktur yang tepat guna. 5. Ibadah raya yang membangkitkan inspirasi. 6. Tim kecil yang memenuhi seluruh kebutuhan. 7. Penginjilan yang sesuai kebutuhan. 8. Hubungan yang penuh kasih. Adapun kondisi individu atau institusi agar berdampak secara optimal, keberadaan gereja penyebaran Injil di Indonesia ini. 1. Harus berkarya berdasarkan panggilannya. 2. Berinteraksi sesuai konteksnya. 3. Berkembang sesuai dengan zamannya. 4. Berpedoman pada tuntunannya. Selanjutnya, kunci-kunci bermitra yang efektif yang harus dicapai, yaitu 1. Fasilitator yang bermisi atau bervisi kesatuan. 2. Hubungan saling percaya dan ingin memberi. 3. Berasal dari pelayanan bervisi dan identitas jelas. 4. Terfokus pada sasaran dan strategi, bukan struktur. 5. Sasaran jelas, rencana terinci, dan komunikasi terencana. 6. Dimulai dari persamaan hingga memanfaatkan perbedaan. 7. Doa dan makan bersama sebagai pengikat kebersamaan. Adapun spesifikasi gereja penyebaran Injil adalah sebagai penggerak kerasulan dan kenabian. Moto pada gereja penyebaran Injil adalah setia sampai akhir. Demikian kata-kata himbauan yang saya sampaikan kepada semua gereja-gereja penyebaran Injil yang ada di Maluku, termasuk untuk gereja Kana yang menyelenggarakan acara HUT ke-32 GP Maluku ini. Biarlah sudah waktunya untuk membangkitkan 3 pilar pada gereja lokal. Yakni pilar pertama adalah ibadah raya. Pilar kedua pembinaan pemuritan, dan pilar ketiga komunitas sel. Dengan 3 pilar pada gereja lokal yang ada di GPI Kana ini, saya pertemuan jemaat lokal dengan dilengkapi 5 karunia jabatan pelayanan, maka dapat mencapai kedewasaan yang penuh sesuai dengan kepenuhan Kristus ada pada gereja lokal Jemaat Kana yang ada di Karangpanjang ini. Harapan saya kiranya GPI Kana akan menjadi model yang dapat dicontohi dan diteladani untuk gereja-gereja, khususnya pada gereja penyebaran Injil yang ada di Maluku ini. Demikian kata sambutan saya yang pada kesempatan ini dapat saya sampaikan. Akhirnya kepada gereja penyebaran Injil Jemaat Kana yang telah berkenan menyelenggarakan acara ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya selaku Ketua GPI Daerah Maluku dan sekaligus juga
Gembala Jemaat Tuhan pada Gereja Penyebaran Injil Blessing Disciple Community beserta dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam GPI Widi Sidobo mengucapkan selamat hari ulang tahun GPI daerah Maluku yang ke-32. Kiranya Tuhan yang mempunyai pekerjaan memberkati kita semua. Salam.